Oke. Apa isi tabelnya? Tabelnya terdiri dari 3 jenis bunga, yaitu mawar, melati, dan bugenvil. Pada taman yang berbeda, tamannya A, B, C. Beberapa data pada tabel berikut masih kosong. Nah, pertanyaannya nomor 1. Berdasarkan data pada tabel di atas, kita perhatikan taman B. Taman B, berapa jumlah total tanaman bunga melati dan bugenvil? Ya, sudah siap kan? Secara fisik ya sudah. Masih semangat dong. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat kemarin kita belajar statistika ya. Itu di sini ada judul rata, 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 rata. Apa rata-rata? Berarti jumlah data dibagi banyak data. Berarti di sini dibagi 3 ya. Dibagi 3. Rata-ratanya kelas B. Kelas B itu 360. Ini hasil pembagian 3 kelas. 3 tanaman ya. Berarti pengetahuan kemarin boleh kita pakai. Bentar ini. Kabel. Nah, B ya. Nah, ini B ya, rata-ratanya 360. Berarti 360 itu sama aja dengan bunga mawar, melati, dan bugenvil itu dibagi 3. Hasilnya berapa? 360 ya. Nah, kalau kita kali berarti banyaknya mawar, melati, dan bugil itu nilainya kali ini 1080 ya. Kita kali kan? Ini kan pengetahuan kemarin ya. Tapi mawarnya sudah ada 180. Sehingga melati dan bugenvil tinggal dikurangin aja ya. Oke, berarti melati dan bugenvil sama dengan 900 jumlahnya. Ya, ada 900. Oke. Nah, itu ya. Masih ingat kan kemarin rata-rata? Apa arti rata-rata? Itu banyak datanya dibagi jumlah datanya dibagi banyak datanya. Oke. Nah, silahkan masuk yang baru hadir. Ada Anggun ya. Kemudian ada, oh ini PPS Alpatah Wonogiri ya. Selamat bergabung ya. Kita lebih awal ya dari biasanya. Baik. Nomor 1 sudah tentang pengetahuan rata-rata. Berikutnya, perbandingan. Berdasarkan data pada tabel di atas, bila perbandingan jumlah tanaman bunga, melati, dan bugenvil di Taman C adalah 3:2, maka selisih. Pertanyaannya selisih. Selisih jumlah tanaman bunga, melati, dan bugenvil ya di Taman C. Oke. Jadi kita lihat lagi ya tamannya ya, Taman C. Yang baru hadir ini buka halaman 211 ya. Hajilati 8 PU. Oke, kita mulai lagi. Di sini katanya bunga melati dan bugenvil itu untuk kelompok C ya. Ini kelompok C itu melati dan bugenvilnya memiliki perbandingan 3:2. Oke. Nah, karena tadi kita tidak tahu jumlahnya, sama seperti soal nomor 1. Kita cari dulu jumlah bunga melati dan bunga bugenvilnya pada kelas C ya. Rata-rata mawar melati
ditambah bugenvil pada kelas C dibagi 3 pengetahuan kemarin sama dengan 240 ya. Jadi bunga mawarnya udah ada nih. Bunga mawarnya berapa? Oh, salah ini. 280 ya. Nah, mawarnya sudah ada nih. Ini kita kali ke sini nanti ya. Mawarnya 240 ditambah melati ditambah bugenvil nilainya 2 kali 28 berarti 4 6 840 ya. Sehingga bunga melati dan bugenvilnya berjumlah 600 gitu ya. Untuk kelas C tadi ya. Kemudian katanya berapa selisihnya? Nah, sebenarnya kita bisa nyari dari selisihnya ini gitu ya. Selisihnya berapa sih? Selisihnya itu 1 ya. Nah, 1/5 dari selisih. Perbandingannya kita cari aja selisihnya. 1/5 dari 600-nya. Berarti sama dengan 120 ya selisihnya gitu. Nah, 120 selisihnya. Kalau ditanya masing-masing, ya baru dicari. Misalnya dia menanyakan berapa bunga melati. Kalau ditanya melati berapa? Coba kalau kita hitung satu-satu. Melati. Benar nggak 120 ya? Melati itu 3/5 dari 600 gitu ya. Nanti hasilnya 360. Nah, bugenvil ini 2 dari 5 kali 600 ya. Jadi 240. Nah, kalau dikurangi hasilnya 120. Berarti jawabannya sama. Mau pakai yang selisihnya biar cepat tadi ya. Kita cari langsung selisihnya. Ini jawabannya 120 ya. Nah, ada juga yang menggunakan 1/1. 1/1 juga dapatnya dikurangi dapatnya 120. Jadi sama ya. Oke. Masih ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Jadi tadi nomor 1 jawabannya 900, 1A, 1B, 2A ya. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Sudah dibuka halamannya yang baru hadir di halaman 211 ya. Baik, kita mulai nomor 3-nya. Pada diagram, nomor 3, ya betul ya. Pada diagram batang berikut menunjukkan jumlah sepeda motor dan jumlah kendaraan bermotor. Jadi ada sepeda motor ya, dan jumlah kendaraan bermotor. Kalau kendaraan bermotor ada yang bukan sepeda motor aja ya, tapi mungkin ada mobil juga ya. Ada yang lain-lain juga ya. Yang penting ada motornya. Nah, kita lihat nih dari pada tahun 2024 dari 6 bulan awal ya, Januari sampai dengan Juni. Berdasarkan pada data, kalau kita lihat di situ ada datanya apa saja? Januari dan jumlah kendaraan bermotor dalam ribuan. Berarti itu teh kalau 5 tuh 5.000 ya. 5.000 dalam ribuan. Berdasarkan data
Pada gambar tersebut, kenaikan jumlah kendaraan bermotor dan non sepeda motor, kenaikan yang terdaftar pada bulan April dibandingkan Januari. Jadi membandingkan, kan di sini kita lihat tentang perbandingan ya. Di dalam penalaran itu banyak seperti itu. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor di bulan April dan Januari ya. Non sepeda motor. Jadi kalau ini yang gelap itu sepeda motor. Yang abu-abu kelihatan ya. Itu eh, kendaraan bermotor ya. Berarti di dalam yang biru itu ada juga sepeda motornya. Jadi, ya kan? Coba kita cek atas perkataannya. Menunjukkan jumlah sepeda motor dan jumlah total kendaraan bermotor. Berarti yang abu ini termasuk juga adalah sepeda motor karena total kendaraan bermotor ya. Oke, berarti kita harus cari selisihnya. Selisihnya buat apa? Buat mencari non sepeda motor. Jadi selisih-selisih itu kita cari di bulan April dan Januari. Oke, ya. Paham ya? Jadi kalau yang abu itu, abu muda itu adalah kendaraan bermotor. Berarti di dalamnya termasuk sepeda motor. Jadi kalau kita lihat kendaraannya, kendaraan non sepeda motor, terus selisih cari ya di bulan Januari dan bulan April. Nah, kalau dilihat ini 27 Januari itu 27 kurang 20 berapa itu Ibu? Nggak kelihatan juga ya kecil. Nah, berarti 6 T apa? 6.000 ya. Nah, kalau April 35 dikurangi 20 gitu ya. Berarti hasilnya 15. 15 apa? 15.000 gitu. Nah, berapa kenaikannya? Kan dari 6.000 jadi 15.000 ya. Berarti naiknya berapa? Naiknya 9.000 gitu ya. Ada 9.000. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kalau di penalaran memang banyak hal-hal kontekstual ya, kaitannya dengan kontekstual. Masih tetap semangat? Nah, lanjutkan. Nah, ini yang disebut dengan pola bilangan. Coba deh sekarang kalian yang mencari dulu urutan ketujuhnya. Silakan, sebuah perusahaan rental kendaraan menyewakan berbagai jenis mobil. Jumlah mobil yang disewa pada hari pertama hingga hari ke-6 berturut-turut adalah 12, turun 10, naik 13, turun 11, naik 14, turun 12. Nah, dicarilah hari ke-7. Jika sewa per mobilnya 600.000 per hari, maka pendapatan rental tersebut pada hari ke-7. Enggak, silakan. Oke, ada ya. Sip. Ya, terima kasih Moses. Silahkan teman-teman yang lainnya. Oke, kedua, terima kasih Suci. Ya, ada yang lainnya boleh? Oke, nah ada lagi nih. Oke, Zalfa.
Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang lain yang udah dapet, nanti tinggal dicocokkan ya. Biasanya ini pada males ngasih responnya ya. Suka diem aja. Padahal nggak apa-apa. Kalaupun salah berarti kita tahu nanti salahnya ya. Jadi jangan biasa-biasa aja lah kita mah kalau salah ya. Nanti tahu salahnya. Nah, ini ada yang seperti kemarin kita lihat ada pola ganjil, pola genap. Boleh dipakai. Terima kasih, Ben. Ini boleh pakai misalnya harinya itu kan hari ke-7 ganjil. Berarti ke sini aja tuh. Nah, ya, 12 ke 13 ke 14 kan udah punya pola ya. Berarti ke sini pasti 15 gitu. Ini bisa dipakai ya. Nah, tuh. Karena berurutan tadi. Berarti hari ke-7 itu 15 mobil ya. Ya udah tinggal dikali aja 15 kali 600 ya. Sama dengan 9.000. 9 itu 9.000. 9 juta 9.000 9 juta ya. Kali 600.000 ya, ini 600.000. Nah, itu ya. Nulisnya salah ya. Kalau nulisnya nanti di catatan saya tuliskan dengan benar gitu ya. Jadi 6 itu 6 apa? 600.000 gitu ya. Jadi 90 kali 0 tambahin nolnya. Nah, gitu ya. 9 miliar. Kemudian nomor 5. Penentuan juara lomba robot nasional ditentukan berdasarkan total nilai pada aspek inovasi dan kreativitas. Kemarin kita sudah ini ya, sudah tahu ya triknya kalau melihat perbandingan untuk melihat totalnya kita ambil saja yang perbandingannya besar. Perbandingan yang besar itu kita pilih yang terbesar. Jadi kalau di sini inovasi yang 3 ya, berarti kita pilih 3 dari yang terbesar. Ini gitu ya. Kita pilih. Nah, gitu. Nah, kemudian katanya jika lomba robot itu peserta B memiliki nilai kreativitas Z, maka nilai minimumnya berapa? Menjadi juara. Kalau juara berarti dia nilainya paling tinggi ya. Juara. Juaranya. Juaranya itu B. Nah, kalau udah kita dapatkan, minimal kita cari yang tertinggi dari 3 itu ya. 3 yang kita pilih ini tertingginya berapa? Coba A berapa? 6 kali 3, 180 tambah 60, 240. Ya, B-nya 240 tambah 40. B-nya berapa? 280 gitu ya. C-nya berapa? 210 tambah 60. Yang kecil ya. 110 tambah 60, 270. Berarti di sini yang paling besar, yang B. Nah, minimal tadi nilainya harus berapa? Moses ya. Kasih Moses. Minimal dia harus 280 gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang B-nya. B-nya itu kan ini 40 ya. 40-nya dikali 3, 120. Ditambah Z gitu. Hasilnya harus 280 tadi ya minimal ya. Jadi Z-nya berapa? Z-nya harus 160 gitu ya. Terus 60-nya dibagi 2 berarti 80. Ini Z-nya ya. Ini Z itu dalam bentuk Z-nya. Perbandingannya berarti dalam ini yang kreativitas ya, bukan Z ya.
Salah kalau kita nulis Z-nya. Ini Ibu hapus dulu. Biar gak bingung dengan pengertian yang lainnya. Jadi ini bukan Z. Ini nyebutnya kreativitas ya. Supaya nggak salah pemahaman. Jadi ini inovasi, nilai inovasi tambah kreativitas. Kreativitasnya 160. Karena tadi perbandingannya Z itu 2. 3:2 berarti 2 kalinya K itu sama dengan 2 kalinya Z gitu ya. Sama dengan 160. Sehingga Z-nya itu sama dengan 80. Nah, Z-nya itu kan minimum. Minimumnya itu masih di batas kotak ya. Minimumnya ini dalam arti kata nilai Z itu nilainya 80 kalau nilai dia 280 totalnya. Sedangkan dia sudah ada yang 280-nya. Kita harus tambahkan 1 lagi. Jadi nilainya 81 ya. Nilai Z-nya itu 81. Kenapa Bu 81? Iya kan tadi yang kalau dia pakai 280 sudah ada yang sama ya, yaitu kelompok yang B ya, kelompok B. Kok kelompok B? Ibu salah. A, D, D, D ya, misalnya. Kan B ini, B-nya dicari ya, D. Nah, ini ya D ya. Jadi 81. Oke, ya. Ube Olengka dapat 240. Oke. Nah, begini ya. A, B, C itu kita kan perbandingannya itu berarti kan inovasinya itu 3:2 ya. Nah, berarti kalau nilai A itu perolehannya dari mana? 60 60 kali 3 ditambah 20 kali 30 kali 2 gitu ya. Nah, ini dapatnya 240 gitu ya. Kalau yang D 80 kali 3 240 ditambah 20 kali 2. Ini sama dengan 280 gitu ya. Ini ada yang bertanya, dari mana nih dapatnya 240, 280 gitu ya. Jadi ini adalah perbandingan dari inovasi dan kreativitas ya. Oke, jadi minimalnya kalau 80 dia masih sama dengan yang tertinggi. Berarti belum jadi juara ya. Jadi kita tambahin 1. Boleh Bu ditambah 6. Ya kalau ada yang minimal, kata minimal ya berarti yang terdekat ya. Baik, nomor 6. Diagram garis berikut menunjukkan hubungan antara total biaya pengiriman ya. Ini biayanya totalnya berapa dan berat paket ya. Di perusahaan ekspedisi PQRST, bila Budi ingin mengirimkan 15 kilogram, maka selisih biaya pengiriman jika dia menggunakan ekspedisi Q dan S. Ekspedisi Q dan S ya. Nah, yang di sini bacaannya apa? Dalam ribu rupiah. Jadi kalau 8, 8.000 ya. 10, 10.000. Sedangkan ini adalah berat. Jadi 1 kilo itu 2.000 untuk paket yang P ya. Kalau 2 berarti apa artinya 2? Beratnya 2 kilo menggunakan
menggunakan biaya 5.000 ya, karena ini di tengah-tengah dari ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi kita di sini melihat Ki dengan S aja gitu ya. Nah, untuk satu kilonya. Ki berapa 1 kilonya? Ki itu 2 kilo itu 5.000. Berarti 5.000 dibagi 2. Ya, sama dengan 2.500 ya. Kalau 1 kilonya es berapa? Es itu 4 kilo 6.000. Jadi 6.000 dibagi 4. Jadi 1.500 per kilonya. Nah, kemudian dia nanya berapa selisihnya. Tuh, selisihnya berapa nih? Selisihnya. Biayanya selisihnya berapa? Selisih iya 2.500 dikurangi 2.500 kan? Berarti 1.000 kan? Nah, kalau dia beli 15 kilo atau dia kirim 15 kilo pembeli, berarti ya 15 kali 1.000 ya. Jadi selisihnya berapa? 15.000 gitu ya. Oke, Oke, Moses, terima kasih. Nah, jadi harganya 15.000 selisihnya ya. Antara kota Ki dengan kota S ya. Oke, lanjutin. Ada pertanyaan? Jadi buatkan dalam satu satuan. Per kilonya berapa kalau ingin mencari selisihnya ya. Sama-sama 1 kilo berapa harganya. Lanjutkan nomor 7-nya. Andi membeli mobil dari Budi. Budi kemudian Andi menjual lagi kepada Dedi. Jadi Budi itu punya mobil yang pertama. Andi jual lagi ke Dedi. Dedi pembeli yang baru. Jadi kalau kita urutkan, di sini ada Budi, kemudian Budi ke Andi, Andi ke Dedi. Gitu ya. Nah, kenapa kita urutkan? Supaya nggak pusing ya. Menentukan mobil itu di mana posisi pertamanya ya. Nah, kemudian Andi itu menjual lagi ke Dedi. Nah, menjual dengan harga, jadi di sini si Dedi itu dapat nilai belinya 136 juta ya. 136 juta. Nah, kemudian kata Andi tadi menjualnya itu kepada Dedi itu dia rugi 15 juta, 15 juta. 15% dia rugi nih. Berarti sebenarnya harga mobil yang dia beli itu nilainya turun ya. Jadi si Andi itu belinya nilainya lebih mahal dibanding 136 juta tadi gitu. Pertanyaannya, maka Andi membeli mobil dari Budi dengan harga berapa? Jadi posisi dia membeli dari Budi itu berapa gitu. Gitu ya. Karena dia rugi berarti otomatis harganya lebih murah ya. Ya enggak? Oh, rugi 15% gitu. Jika pada penyelesaian Andi mengalami kerugian 15%, maka Andi membeli mobil dari Budi dengan harga berapa gitu ya. Karena di sini posisinya kita lihat posisinya itu berarti nilainya ini berkurang gitu. Ini misalnya ini 100% ya. Bukan ya. Iya. Jadi posisi dia menjual itu
di posisi ya. Nah, si X-nya itu berarti ini posisi berapa? 85% ya. 85% dari mana? Dari harga ini. Ya. Itu. Berarti X-nya berapa? 85% dibagi 100 dikali 136 juta tadi ya. Udah hitung belum? Coba kita hitung. 136 dikali, oh terbalik ya. Di posisi dia ini yang terbaliknya. Jadi ini posisinya 85%. Terbalik Ibu ya. Ini posisi dia sudah berkurang. Ini posisinya 85%. Nah, pertanyaannya itu yang 100%-nya. Berarti 100 per 85 ya. Nilainya sama dengan berapa? Ini juta ya. Ini dapatnya berapa? 16 ya. 16 160 juta tadi. Bisa dipahami ya. Jadi dia ruginya 15%. Jadi posisi 136 juta itu di posisi 85%-nya ya. Ada yang mau nyari 15%-nya terbalik, Gwen. Ada yang nyarinya misalnya mencari 15%-nya dulu nggak apa-apa ya. 15%-nya. Ini kita nyarinya yang posisi sebelum berkurangnya ya. Jadi tadinya dia beli 160 juta, kemudian dia rugi. Nah, ruginya 15% ya. Terbalik tadi. Karena dia ruginya menjualnya, bukan dia membeli dari andiknya, dia harga andiknya ya. Berikutnya nomor 8. Suatu paduan logam X terdiri dari campuran logam A, B, C dengan komposisi 3:4:5. Sedangkan paduan Y terdiri campuran D, E, F, O, berarti ini ada logam X gitu ya. Kita buat aja di sini logam Y, isinya beda-beda ya. Ini mah A, B, C, ini mah D, E, F ya, unsurnya beda-beda. Tapi di sini ada perbandingan 3:4:5. Kalau ini perbandingannya 2:3:4 ya. Diketahui berat paduan logam X adalah 360 gram. Nah, pertanyaannya berat paduan logam Y. Nah, ini berapa beratnya? Tapi ada keterangan di sini ya. Keterangannya apa? Jika ini tadi ada ini ya keterangannya. Jika berat logam D pada Y adalah 2 kali berat logam A. D itu 2 kali dari logam A. Berarti kalau kita katakan di sini D itu 2A gitu ya. 2A ini. Nah, 2 kali A-nya. Nah, sedangkan
karena di sini perbandingannya berbeda, kita buat aja A-nya berapa dalam bentuk gram ya. Kita cari perbandingannya. Ini kan jumlah perbandingannya berapa? Di jumlah T 9 ya. Di jumlah sama dengan 9. Kok 9? 12. Di jumlah itu jumlahnya 12. Nah, berarti nanti kita bagi 12 kalikan perbandingannya ya dalam bentuk gram. Jadi ini sama dengan 12. Berarti 360 dibagi 12 itu 30 kali 30 jadi 90. Kali 40 120. Kali 30 150. Semua total 360 ya. Karena di sini 2A, D-nya tadi berarti di sini posisinya 180. Oke, ini jumlah perbandingannya berapa? Jumlah perbandingannya, oh nggak perlu ya, karena ini dibagi 2. Berarti posisinya 180 untuk 2. Maka 90. Berarti di sini 90 kali 3-nya 270 kali 4-nya 360. Ya dijumlah aja berapa semuanya. 500, 630, 780, 600, 600, 700, 810 ya. Kita lihatnya yang belakangnya aja 10. 30 dengan ini 10. Berarti totalnya adalah 810 di sini. Oke, makasih Moses. Nah, baik, nomor 9. Dikit lagi. Hari ini A berhasil menjual 75 botol minuman. Jika penjualan tersebut itu 40% lebih rendah dari target penjualan hari ini. Berarti ini menjual hari ini, jadi hari ini. Nah, ini 75 botol. 75 botol itu sebenarnya di posisi 60%. Jadi belum mencapai target. Kan kalau targetnya itu kan berarti pasti 100% ya. 100%. Ini lebih rendah, jadi 60%. Maka berapa targetnya? Jadi target itu 100% dibagi target 100% ya. X-nya bagi 60, nanti persennya dicoret aja kali 75 botol tadi ya. Nah, ini bisa diperkecil ya. Kita perkecil aja. Kita perkecil bagi 25 di sini bagi 20 3 ya. Bagi lagi sama ini 75 berarti 25 jadi 125 botol ya. Oke, kasih yang udah jawab. 270-nya ditambah dari mana? Oh ya, yang ini tadi ya. Yang ini tadi ya, Ben ya. Oh, ini ya. Nah, ini kan kita mulainya di sini kita ketahui ya. Ini diketahui. Jadi ini jadi pembandingnya. Jadi kalau mau mencari E, itu 3 banding 2 dulu kali 180. Kita bagi 90 ya. Berarti 270. Kalau ingin nyari F-nya berarti 4 per 2 kali 180. Ya, ini boleh kita bagi. Boleh yang ini sama aja dibagi 4 kali. Gitu ya. Sip. Berikutnya nomor terakhir. Nah, ini dinding seluas 160, berarti di sini ada dinding, ada waktu, ada pekerja. Oke, ya. Nah, dindingnya 160,
10-nya gitu ya. Oke. 160 itu pegawainya 8, kemudian ini 9 jam ya. Kemudian 120 pekerjanya 6. Nah, ini berapa ya? Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya ada perbandingan nih yang bisa kita pakai ya. Perbandingan antara tadi otomatis kan kalau luasnya dengan dia berbanding terbalik sebenarnya dengan kalau waktu ya semakin besar waktunya, tapi ini ada pegawainya itu sudah berkurang ya. Kalau kita lihat ini posisinya perbandingannya penilai ya. Nah, ini boleh kita kecilkan. 160 dibagi 8 itu berarti kita peroleh nilainya teh ini 20 ya. 120 dibagi 6 juga 20 ya. Nah, berarti sebenarnya orangnya itu sudah sesuai ya. Tiap orang itu jadi 4:3 ya. 4:3. 4:3. Ini kan 4:3. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini ini sudah sama nih bandingannya. Jadi kalau di sini sebenarnya ini juga sama ya, X-nya itu tetap 9 ya. Tidak ada perubahan. Karena di sini sudah sama tuh posisinya. Dalam 1 meter persegi 20 meter persegi itu dikerjakan 1 orang. Jadi sebenarnya tidak pengaruh karena orangnya sudah berkurang ya. Jadi waktunya tetap sama sebenarnya. Jadi tidak ada perubahan ya karena perbandingannya sudah sama. 60 meter persegi dikerjakan 8 orang. Itu ya. Jadi dia mengerjakan 20 meter persegi. 120 juga dia dikerjakan 6 orang, dia 1 orangnya 20 meter persegi. Berarti sebenarnya tidak ada pengaruh ya. Tetap aja sama waktunya. Nah, itu sudah cukup ya 10 soal untuk hari ini. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Nah, kalian boleh istirahat sebelum menunggu sesi yang kedua. Terima kasih. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Oke, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Bu, boleh bertanya, Kak, Bu? Oh, apa? Misalnya kalau Apa nih? yang ini, Ben, apa? ya, Moses. yang di Ben, Bu. Oh, Ben. Iya. Kenapa, Ben? Kalau misalnya yang D-nya tuh nggak diketahuin, yang 120 nih, anggaplah X. Habis Hmm. itu W-nya ini yang diketahui lah, misalnya bebas gitu. Hmm. Berarti polanya sama aja, Kak, Bu. 9/8 sama dengan yang ini per 6 gitu. Waktu ya. Iya. Ya, Karena ini kan beda beda luas ya. Beda luasnya gitu. Tapi kalau misalnya luasnya tetap sama, dikerjakannya dengan orang berbeda, nah itu ada perbandingan berbalik nilainya. Maksudnya gini, Ben, kalau ukuran, suara ibu ada nggak? Ada. ada, Bu, ada. Kalau misalnya dia 160 meter persegi itu ya, dikerjakan 8 orang 9 jam. Nah, 160 meter persegi dikerjakan oleh 6 orang. Ya, berarti kan jamnya pasti bertambah ya.
karena kan yang bekerjanya sedikit gitu. Nah, itu kalau posisi posisi ininya sama, posisi meter perseginya sama gitu. Jadi orangnya berkurang, otomatis jamnya bertambah gitu. Kalau ini kan berbeda, luasnya beda-beda gitu. Yang ini 160 dikerjakan 8 orang, yang ini 120 dikerjakan 6 orang. Kita ngelihatnya pekerjaannya itu sama ternyata. Mereka mengerjakan tetap satu orang itu 20 meter persegi. Berarti kalau 20 meter persegi sama dong ya waktunya gitu kan? Ya Bu, betul betul. Nah, gitu ya. Karena artinya waktunya sama dikerjakan karena satu orangnya mengerjakan luas yang sama gitu. Karena luasnya berbeda, Ben. Kalau luasnya 160 ya otomatis ada perbedaan waktu ya kalau dikerjakan oleh 6 orang gitu ya. Gimana? Cukup? Paham Bu, terima kasih Bu. Makasih juga. Oke, sudah ya. Ibu pamit ya. Nah, oh ya, nanti dikirim juga yang catatannya ya. Oke, sekian. Assalamualaikum.